Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Selamat berjumpa kembali di hari apa nih? Jumat ya. Di tanggal sekarang tanggal 9 ya. Hari Jumat tanggal 9 Februari 2024. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa lagi di Suara Tanaman Channel ya. Saya ucapkan selamat bergabung di Suara Tanaman Channel, di mana suara tanaman ini bisa kita diskusi dengan tanaman-tanaman yang ada di sini untuk bicarakan masalah kehidupan kita keseharian ya, seperti itu. Jadi selamat datang ya, saya ucapkan kepada subscriber baru ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jika ada yang perlu dikomentari, silahkan dikomentar ya, atau bertanya atau anything lah ya, seperti itu. Jadi memang kita tujuan untuk bersilaturahim antara para pecinta tanaman ya di Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi kita bisa mempersatukan ya, ajang dari sebuah channel ini, kita bisa mempersatukan dari teman-teman yang hobinya dengan flora atau tanaman seperti itu. Baik, di pagi hari ini kita sekali lagi kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman kita yang kemarin kita sudah bahas. Si siapa namanya ini? Si Asoka. Asoka putih ya, yang kalau kita cium harumnya baunya ya. Ya, itu dia. Jadi kita hari ini akan ngobrol dengan salah satu perkambojaan. Kalau yang Kamboja itu yang udah besar di situ, yang kuning ya, daunnya cantik sekali, Kamboja Bali. Ini namanya Kamboja Jepang. Kamboja Jepang ya teman-teman semuanya. Ini dia punya daun seperti ini, terlihat cantik sekali ya, tidak kalah cantiknya dengan Kamboja yang warna Bali, kuning, yang warna Bali, warna kuning Kamboja Bali. Ini merupakan Kamboja Jepang dengan daun yang merah ya, dan di tengah-tengahnya terdapat putik sarinya, itu untuk gunakan sebagai perkembangbiakan ya, seperti itu. Ini bunganya sangat cantik ya. Ini perpaduan antara merah dan putih, gradasi putih dan merah, dan ini sungguh luar biasa cantik menawan, sehingga kita bisa nikmatin ya, seperti itu. Oke, daun dari si Kamboja Jepang ini lucu ya, bulat-bulat seperti ini ya. Dibandingkan dengan Kamboja Bali, dia lebar-lebar, kalau ini kecil-kecil ya, seperti itu. Dan ujung dari daun ini warna bentuknya itu kayak sendok ya. Kayak apa ya? Ya pokoknya nggak kuncup seperti daun yang ini ya. Nah, kayak gini nih. Kalau dia seperti kayak sayap kupu-kupu ya, seperti itu. Nah, jadi di Kamboja Jepang ini mempunyai struktur daun yang seperti ini nih. Saya bingung gambarnya. Listnya seperti ada putih di sini. Kemudian batangnya seperti ini. Kita lihat batangnya. Oke, dia memang lebih pendek daripada si Kamboja Bali. Dan biasanya kita taruh-taruh di pot ya kan. Nah, ini dia. Nah, kembali lagi ke daunnya, ke bunganya. Bunganya cuma satu nih teman-teman, biasanya banyak. Ini pada lagi rontok. Ini yang jadi di sini, dan kita bisa menikmati keindahan warna merah gradasi putih ya, dan di tengah-tengahnya ada putik sarinya sebagai alat untuk perkembangbiakan dari si tanaman ini, sehingga mereka bisa kawin dengan Kamboja Jepang lainnya, seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton, pemirsa semuanya yang sudah setia melihat channel ini dari mulai saya upload video sampai dengan hari ini. Sudah hampir berapa puluh video ya kita upload, dan responnya alhamdulillah banyak yang suka, sehingga kami terus setiap hari memberikan video-video yang menghadirkan hobi-hobi kita di seputar tanaman, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti biasa setelah kita berkenalan dengan si Kamboja Jepang ini, mungkin Bapak Ibu tertarik untuk mengadopsi, memelihara, dan membeli di tukang tanaman di
dekat rumah Anda mungkin, atau mungkin online, banyak sekali. Ini murah dan harganya sangat murah, terjangkau, dan perawatannya juga nggak terlalu sulit ya, karena memang ini tidak terlalu cengeng di di ini semi outdoor. Jadi kalau kena matahari juga nggak ada masalah. Kemudian kita siramin 1 atau 2 kali dalam sehari, itu pun kalau cuaca panas. Kalau tidak ya bisa ya sedikit-sedikit saja, sehari sekali cukup gitu ya. Jadi memang tidak ada yang perawatannya tidak rewel, tidak ribet, sehingga kita bisa memelihara dengan aman ya, nyaman gitu, seperti itu. Baik, Bapak-Ibu semuanya, di pagi hari ini, hari Jumat ya, insyaallah mudah-mudahan Jumat berkah. Dan bagi para laki-lakinya paling nanti sholat Jumat ya, seminggu sekali biasalah ya. Dan para ibu-ibunya mungkin di rumah. Dan hari ini kebetulan cuti bersama ya, setelah kemarin Isra dan Mi'raj ya, tanggal merah hari Kamis, sekarang hari Jumat ya, di tanggal 9 Februari 2024. Ini hari kejepit, jadi mungkin banyak teman-teman yang tidak masuk karena diliburkan ya, di cuti bersama seperti itu. Dan besoknya hari Sabtu, Minggu, jadi memang ini kita libur panjang. Tadi sih saya lihat di jalanan lumayan ramai, mungkin ada yang pulang kampung atau apalah ya. Jadi hati-hati di jalan tetap ya, jangan sampai lengah, karena di perjalanan itu sangat banyak probabilitasnya ya kan. Tidak hanya potensi untuk menabrak, tapi ditabrak gitu. Jadi sekali lagi, berkendaraan itu ada 2 resiko, menabrak dan ditabrak, seperti itu. Karena kan di jalanan kita tidak tahu, ada mungkin kucing nyebrang lah, ada kambing nyebrang lah, ada anak kecil nyebrang lah, ada nenek-nenek nyebrang lah, ada emak-emak ya kan, sen kanan beloknya kiri kan gitu dan seterusnya. Jadi ya hati-hati saja di jalan, karena memang di jalan tuh banyak resikonya. Tetap fokus ya, seperti itu. Jadi apapun itu, resiko itu pasti ada ya. Kalau misalkan kita berjualan, berbisnis, resikonya apa ya? Nggak laku ya kan, nggak bangkrut dan seterusnya. Kemudian ada nggak sih bisnis yang nggak ada resikonya? Saya bilang nggak ada, semua punya resiko gitu. Jadi intinya kalau kita mau berbisnis, dia harus siap rugi gitu. Jangan sampai jadi pengecut ya. Kita berbisnis tapi tidak siap rugi, itu saya kira jadi pengecut. Kenapa? Karena dia tidak tahu yang namanya usaha ya, atau jualan atau apapun itu pasti ada risikonya gitu kan. Kita bangun tidur pun ya risikonya ada, mungkin keseleo ketika dan seterusnya. Jadi sebenarnya risiko itu pasti ada ya gitu. Lalu bagaimana? Yang paling penting adalah memanage ya, manajemen risikonya kita atur, risikonya kita planning kan gitu loh. Yang namanya jualan, yang namanya bisnis, yang namanya usaha ya, itu saya kira risiko itu pasti ada gitu. Tinggal kita bagaimana caranya memanage, mengatur sebatas mana sih risiko yang akan kita relakan untuk kehilangan dari misalkan dari income kita, dari profit kita, dari apalah ya kan. Jadi memang harus ada tuh jiwa untuk merelakan sebagian profit kita untuk bisa untuk bisa kita relakan gitu kehilangannya. Jadi usaha pasti untung? Enggak sih, enggak ada tuh, pasti ada risikonya ya. Jadi kalau orang bilang usaha tanpa risiko, itu biasanya ya pembohongan publik lah, seperti itu. Kita jualan bakso ya kan, ada nggak risikonya? Ada. Apa itu? Misalnya nggak habis, yang habis berarti baksonya bisa basi dong, atau misalkan di kulkas ya bisa sehari 2 hari doang tahan. Lalu seterusnya ya mungkin masih bisa, tapi rasa udah gak enak. Nah resiko seperti itu kan kita harus pikirkan gitu. Kita buka usaha misalkan itu kuliner tadi, yang kedua misalnya laundry misal, resikonya apa ya? Resikonya misal kita dari sisi human error, misalkan ketika setrika terjadi hal yang tidak diinginkan, kemudian si baju customer bolong, atau mungkin kecuci dengan ada warna tertentu sehingga ada noda-noda yang nempel di bajunya customer, atau mungkin risiko dari pewanginya, misalkan yang misalkan kita beli terus
jadinya wanginya itu aneh karena mungkin tercampur bahan yang lainnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya sih banyak banyak ya resiko-resiko, atau mungkin ada orang laundry ya kan, ada yang nipu ya kan, misalkan ini laundry ya kan, terus nanti Pak saya ambil uangnya dulu dan seterusnya, ternyata nggak balik gitu kan. Atau mungkin ya banyak lah ya resiko-resiko tipu, resiko-resiko penyusutan fungsi dari laundrynya, atau mungkin si mesin laundrynya rusak, ya itu kan resiko gitu. Kita tidak tahu kan gitu, jadi kita harus bisa memanage risiko itu gitu. Saya kira nggak ada ya usaha yang tidak ada risiko, pasti ada risiko. Apalagi kos-kosan lah ya kan, kos-kosan bikin bangunan ya kan, risikonya apa ya, misalkan ada 10 kontrakan ya kan, risikonya apa, misal jet pumpnya mati ya kan, atau mungkin sumurnya mampet, atau mungkin orangnya kabur nggak bayar, atau mungkin listriknya ada yang rusak kan, nggak jalan kan, atau mungkin saluran airnya jadi mampet, atau mungkin terjadi kegaduhan, ya macam-macam lah ya. Jadi risiko itu macam-macam. Jadi memang tidak ada sih bisnis yang tidak ada risikonya gitu kan. Yang penting itu bagaimana cara memanage ya risiko dari sebuah bisnis gitu kan. Kalau jiwa bisnis itu, jiwa pebisnis ya, rugi sekali itu ya bukan dianggap rugi, justru dari riset aset berharga bagi dia untuk bisa memperbaiki. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak jiwanya bisnis ya, rugi sekali udah kapok, dia tidak akan kembali lagi ke bidang itu, malah dia menyalahkan, coba kalau nggak bisnis itu, coba kalau nggak ini dan itu, ya sebenarnya itu nggak bijak ya. Karena sekali lagi apapun resikonya, apapun cari bisnisnya, resikonya itu pasti ada. Jadi tinggal kita mengolah, memanage resikonya. Gimana, banyak sekali ya. Kita harus upgrade knowledge terus. Kalau untuk mahir dalam satu bidang bisnis ya kita harus upgrade knowledge terus gitu kan. Jangan sampai kita stuck sampai di situ, puas dengan apa yang kita kerjakan sekarang ini. Jangan sampai, karena kan kompetitor banyak gitu. Jadi resikonya sekali lagi selain yang tadi disebutkan, kalau bisnis, usaha kuliner, usaha laundry, ya kompetitor dikatakan resiko nggak? Saya bilang kompetitor ya merupakan sebuah apa ya, ya salah satu resiko juga gitu kan. Resiko kita punya bisnis maju, kemudian ada yang ngikutin, ya resiko juga. Cuma kalau itu ya tergantung kitanya ya. Kalau selama kita ini manajer baik ya sama customer, saya kira mau buka, ada yang buka cabang buka sejenis juga ya nggak masalah, silakan aja gitu kan. Itu kan jadinya nanti mitra gitu. Jadi jangan pernah itu jadikan sebagai kompetitor, jadikanlah mitra gitu. Kalau kompetitor nanti malah kalian berantem, kalau mitra kan enggak seperti itu. Karena rezeki kan sudah ada yang ngatur ya, walaupun di pasar tuh ada yang jual ikan ya kan berderet ya, kalau ada rezekinya di situ ya di situ kan gitu, nggak mungkin ketukar gitu. Makanya tenang aja, Allah sudah siapkan rezekinya buat kita, tinggal ngejemputnya dengan cara apa ya, dengan cara berusaha, berjualan, berniaga dan seterusnya gitu ya. Jadi hari ini hari Jumat di tanggal 9 Februari 2024, insya Allah Jumat yang berkah bagi kita semuanya. Jadi bagi bapak ibu yang mau berusaha, membuat bisnis ya kan, baru mulai mau bisnis ya, kita harus tentukan dulu risikonya. Kalau profit sih ya bisa itu sih apa yang semua orang kayaknya senang lah ya dan inginkan lah. Tapi risiko kan rugi kan, ini harus kita pikirkan juga ya, karena memang tidak semua orang bisa menerima kerugian, pengennya untung terus, padahal kan sekali lagi yang namanya usaha itu pasti ada resikonya, ada ruginya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi kita cukup sekian dulu ngobrol sama si Kamboja Jepang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa menjadi ibrah atau pelajaran bahwasanya sekali lagi berbisnis itu tidak saja melulu tentang untung, tapi berbisnis itu pasti ada ruginya, resikonya ya seperti itu. Jadi kita harus paham konsepnya, dari jangan jadi orang egois untuk tidak menerima kerugian. Jadilah orang yang bersahabat dengan kerugian, karena kerugian itu bisa membuat pelajaran di masa yang akan datang.
Oke, terima kasih buat semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Bye bye Kamboja Jepang. Assalamualaikum.